In progress. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Jadi hari ini listening yang bagian terakhir ya, yaitu listening part C. Nah, untuk listening kemarin, total soalnya kan ada 50 yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, part B, and part C. Nah, di part A nanti teman-teman akan mendengarkan di setiap nomornya satu percakapan antara dua orang, jadi si A dan si B, biasanya cewek cowok ya. Nanti si A ngomong apa, diikuti sama si B, kemudian diikuti pertanyaan yang tidak tertulis. Tapi kalau teman-teman hoki ada, itu yang bikin soalnya lupa menghapus soalnya, seperti itu. Kalau di listening itu umumnya nggak ditulis teman-teman soalnya, seperti itu. Nah, untuk listening yang part A ini paling banyak ya. Jadi dari 50 total soal listening, part A ini ada 30 soal. Jadi lebih dari setengahnya. Nah, tipsnya teman-teman konsentrasi, jangan sampai terpecah konsentrasinya dengan suasana sekitar teman-teman ataupun suara di sekitar teman-teman. Kemudian fokus terutama pada pembicara kedua, karena biasanya itu yang selalu ditanyakan ya, atau dari pembicara kedua biasanya kita bisa menebak soalnya, seperti itu. Kemudian nanti hati-hati pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh di sini maksudnya adalah kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar sekilas diucapkan sama si B, nah itu biasanya ditulis di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B seperti itu malah biasanya salah, teman-teman. Karena kebanyakan untuk part A ini jawabannya biasanya menggunakan yang namanya paraphrase atau menceritakan kembali dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama, seperti itu. Kemudian kemarin kita sudah belajar juga tentang listening part B atau long conversations ya. Nah, jadi di listening part B nanti hanya ada 2 audio atau 2 percakapan, teman-teman. Jadi di setiap percakapannya teman-teman akan mendengarkan 2 orang juga, si A dan si B, cewek cowok juga ya. Nah, nanti bedanya dengan part A, di part B ini nanti agak panjang, jadi saut-sautan. Si A ngomong, dijawab sama si B, dijawab si A lagi, dijawab sama si B lagi, sampai percakapan mereka selesai. Nah, nanti satu audio itu diikuti umumnya 4 soal. Walaupun kadang ada yang 3, kadang ada yang 5, seperti itu. Nah, kemudian tipsnya adalah teman-teman konsentrasi, jangan sampai pecah ya konsentrasinya, fokus juga tetap. Kemudian kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara mengenai topik yang mereka bahas. Nah, kadang teman-teman untuk part B ini percakapannya hanya tanya jawab. Kalau teman-teman menemukan percakapannya berbentuk tanya jawab, fokus saja sama yang menjawab. Ya, karena biasanya yang pertanyaan yang menanya tadi itu nanti cuma diulang lagi gitu. Jadi jawabannya ya informasi si penjawab seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai listening yang bagian terakhir yaitu part C, teman-teman. Jadi part C ini sisanya ya. Jadi part B tadi berapa soal, nanti sisanya sampai nomor 50 itu adalah part C. Nah, di part C nanti teman-teman akan dikasih 3 audio. Oke, yang mana setiap audio itu rata-rata diikuti 4 soal. Walaupun kadang ada yang 3, ada yang 5. Jadi mirip kayak part B. Cuma nanti di part C ini, teman-teman tidak mendengarkan 2 orang saling berbincang-bincang, tapi teman-teman mendengarkan satu orang yang menjelaskan suatu topik akademik atau suatu topik profesional. Jadi kadang akademik atau akademis gitu ya, atau kadang juga tentang occasional atau pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kemudian, tipsnya adalah tetap ya teman-teman juga konsentrasi dan fokus, dan itu perlu dilatih memang, makanya sering-sering latihan teman-teman. Kemudian listen carefully, jadi teman-teman harus mendengarkan dengan seksama, kalau teman-teman misalnya ada vocab yang nggak tahu artinya, tinggalkan aja. Karena kita tidak disuruh memahami kata per kata, ya tapi disuruh memahami keseluruhan teks. Oke, jadi kalau ada vocab jangan sampai stuck yang teman-teman nggak tahu, lewatin aja, lanjutkan, nikmati teman-teman alurnya, ikutin pembicara ya, kemudian sambil mendengarkan, berusaha untuk proses informasinya. Jadi itu ngomongin apa, terus dibawa kemana percakapannya, seperti itu. Kemudian understand the flow of the talk. Nah itu tadi, dibawa kemana percakapannya. Jadi setelah kalimat pertama dia ngomongin tentang apa, setelah kalimatnya itu lagi ngomongin tentang apa lagi, itu alurnya ya teman-teman. Oke, jadi dinikmati dan dipahami alurnya supaya nanti teman-teman tanpa harus hafalan kita bisa hafal sendiri. Itu kalau kita paham ya. Jadi memang perlu dilatih. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman semua? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman.
Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada kita praktek langsung, untuk sementara saya mute supaya nanti tidak, terganggu dengan misalkan ada yang tiba-tiba baru masuk dan tiba-tiba nggak, mute ya. Jadi saya mute semuanya, punya saya juga, kemudian oke, karena listening ini adalah skill, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Number 39. What is the primary topic of the talk? Number 40. When can a student officially drop a course? Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa kita belajar. Baik, ada jawaban BCCB, BDDC, BCCB, BCCB. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya audio dan skripnya supaya mudah untuk kita bahas bersama. Mari teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a student advisor on campus. I'm Ms. Morton, your advisor. I'd like to explain the policies for dropping classes at this school. It's important to understand these policies or your grades can suffer. The policy at this school is that you can drop a course within the first 3 weeks of the semester. To drop a course, you first need to get the signature of the professor of the course you want to drop on an official drop card. Then you need to come to me to get the signature of your advisor. Let me give you a couple of strong warnings. First, you cannot officially drop a course after the first 3 weeks of the semester. If you are having problems in a course and you decide later on that you want to drop the course, it is impossible to do so. Second, if you stop attending a course without going through the official drop procedures, the course will remain on your schedule and you will receive a failing grade. It is important for you to understand these procedures and follow them. If you do so, you will not have any problems. Any questions? Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi tadi dikatakan, sorry, itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang dosen pembimbing mahasiswa di kampus. Nah, tadi dikatakan, "Saya Miss Merton, pembimbing kalian. Nah, saya ingin menjelaskan tentang, kebijakan-kebijakan
untuk membatalkan gitu ya kelas di kampus ini. Penting sekali untuk penting untuk memahami kebijakan-kebijakan ini atau nilai kalian nanti bisa-bisa, jatuh. Kebijakan, di kampus ini adalah bahwa kalian bisa membatalkan sebuah mata kuliah, di dalam 3 minggu pertama dari semester. Jadi 3 minggu semester pertama, maksudnya 3 minggu pertama di dalam semester. Kemudian untuk membatalkan sebuah SKS atau kelas, kalian pertama kali kalian pertama perlu mendapatkan tanda tangan dari profesor dari mata kuliah tersebut, yang kalian ingin batalkan di sebuah kartu, drop resmi. Kemudian kalian perlu, datang menemuiku untuk mendapatkan, tanda tangan dari pembimbing kalian. Izinkan saya memberi kalian, beberapa peringatan yang tegas. Pertama, kalian tidak bisa secara resmi, membatalkan sebuah kelas setelah 3 minggu pertama di setiap semester. Jika kalian ada masalah di tengah-tengah, kelas dan kalian ingin memutuskan untuk membatalkan kelas tersebut, tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kedua, jika kalian berhenti, menghadiri sebuah mata kuliah atau kelas gitu ya, tanpa melalui, prosedur drop official atau drop resmi gitu ya, mata kuliah itu akan tetap di jadwal kalian dan kalian akan mendapatkan, nilai yang, gagal atau nilai buruk gitu ya. Penting bagi kalian untuk memahami prosedur-prosedur ini dan mengikutinya. Jika kalian melakukannya, kalian tidak akan ada masalah apapun. Adakah pertanyaan? Nah, itu tadi yang dikatakan oleh student advisor ya. Kita dengarkan number 39. Number 39. What is the primary topic of the talk? Nah, apa topik pokok dari pembicaraan tadi? Nah, tadi si advisornya menjelaskan tentang caranya membatalkan mata kuliah ya. Berarti jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. The procedure for dropping courses. Nah, nomor 39 bravo. Kemudian nomor 40. Number 40. When can a student officially drop a course? Nah, kapan seorang mahasiswa itu dapat secara resmi membatalkan sebuah mata kuliah atau kelas atau SKS gitu ya. Nah, tadi dijelaskan di 3 minggu pertama di setiap semester. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. During the first 3 weeks of the semester. Jadi selama 3 minggu pertama dari setiap semester. Kemudian lanjut, number 41. Number 41. How many signatures are necessary to drop a course? Nah, ada berapa tanda tangan yang diperlukan untuk membatalkan sebuah kelas. Tadi ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah tanda tangan dari profesor dari kelas yang dibatalkan dan yang kedua, menemui siapa tadi, advisor tadi untuk meminta tanda tangan, beliau seperti itu. Nah, berarti jawabannya Charlie, teman-teman, yaitu 2 ya. Kemudian number 42. Number 42. What happens if a student stops attending a course without officially dropping it? Apa yang terjadi jika seorang mahasiswa itu berhenti menghadiri sebuah kelas tanpa secara resmi, membatalkannya? Nah, tadi dijelaskan kalau, failing grades ya atau dia akan gagal di mata kuliah tersebut, seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. The student fails the course. Mahasiswa tersebut, menggagalkan mata kuliah tersebut, maksudnya nilainya jadi buruk, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi dari, audio pertama, kita lanjut ke audio kedua, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California.
Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban AAAD, BBCB, BAAB. Oke, kita cek. Kita dengarkan kembali teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to a talk about the California Gold Rush. The California Gold Rush, which figured so prominently in the development of the West, was actually the result of a chance happening. Captain John Sutter received the rights to a large piece of land near what is today Sacramento in Northern California. Sutter's main purpose was to develop a lumber business from the huge expanses of trees on his property. It was during the construction of a sawmill for his lumber business that gold was found on the bank of the American River. As news about the gold spread, thousands of gold prospectors descended on Sutter's property. Sutter's business was destroyed by the prospectors, and Sutter received little from the gold that was found there. Although Sutter died a poor and disheartened man, the population of California increased tremendously because of what was found on his property. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi sebuah pembicaraan mengenai California Gold Rush, yaitu peristiwa sejarah seperti itu teman-teman. Nah tadi dijelaskan California Gold Rush yang yang berperan penting gitu ya dalam perkembangan dari the West, itu bagian tempat di bagian Amerika Serikat sana ya, adalah sebenarnya hasil dari atau dampak dari suatu kejadian yang kebetulan atau tidak disengaja. Kemudian Kapten John Sutter itu menerima hak-hak atas sebidang lahan yang besar, itu ya teman-teman, dekat yang sekarang ini disebut Sacramento di California bagian utara. Nah tujuan atau maksud pertama kalinya Sutter itu sebenarnya dia pengen membuat bisnis lumber atau mengembangkan ya, membesarkan bisnis lumbernya dari banyaknya pohon-pohon di lahannya, di areanya gitu ya. Kemudian baru hingga pembangunan pabrik sawmill itu ini teman-teman, mesin pemotongnya kayu itu ya. Jadi baru selama pembuatan mesin potong kayunya itu untuk bisnis lumbernya itu, emas itu ditemukan di tepi sungai Amerika. Nah, ketika berita-berita mengenai emas itu menyebar, ribuan pencari emas itu langsung menuju properti atau tanahnya Sutter tadi. Nah, bisnisnya Sutter itu rusak
oleh para pencari emas dan Sutter itu mendapatkan sedikit sekali dari emas yang ditemukan di sana. Nah, meskipun Sutter itu meninggal dunia sebagai seorang pria yang menyedihkan dan miskin, populasi dari California itu meningkat dengan pesat gitu ya, karena apa yang ditemukan di propertinya atau di lahannya seperti itu. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. What kind of business was Sutter undertaking? Bisnis apa yang Sutter jalankan? Nah, Sutter tadi menjalankan lumber bisnis ya, teman-teman. Lumber itu kalau nggak salah dia kayu-kayu besar, biasanya untuk tambang, biasanya untuk rumah atau bangunan-bangunan besar zaman dulu, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Bravo, nomor 43 ya, a lumber business. Oke, lanjut number 44. Number 44. When was gold discovered on Sutter's farm? Nah, when was this gold discovered on Sutter's farm? Jadi, kapan emas itu ditemukan di perkebunannya Sutter? Nah, tadi dijelaskan ketika atau during the construction of the sawmill. Jadi, ketika pembuatannya alat gergajinya pohon-pohon itu ditemukannya emas. Berarti jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. During the construction of a sawmill. Seperti itu. Jadi selama pembangunan atau pembuatan mesin gergajinya. Oke, number 45. Number 45. What benefit did Sutter receive from the discovery of gold on his property? Nah, keuntungan apa yang Sutter terima dari penemuan emas di lahannya? Nah, dia tadi hampir tidak mendapatkan apa-apa ya, teman-teman. Jadi very little, bahkan dia meninggal dunia pun sebagai orang yang menyedihkan, disheartened. Kemudian sama poor, jadi dia juga sampai miskin seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, little or nothing. Jadi sedikit atau bahkan tidak ada yang dia dapatkan. Jadi orang-orang datang ke situ merusak bisnisnya tapi dia nggak dapat apa-apa seperti itu. Oke, jawaban nomor 45 adalah delta, nomor 46. Number 46. What is the speaker's main point in this lecture? Nah, apa yang si pembicara apa inti dari percakapannya si pembicara tadi di pembicaraan ini? Nah, tadi ngomongin tentang Gold Rush, California Gold Rush tadi ya, teman-teman. Yang mana itu tadi adalah kejadian yang tidak disengaja. Itu di kalimat pertama tadi jelas. Jadi the California Gold Rush tadi ada a chance happening. Jadi sesuatu yang kebetulan tidak disengaja terjadi seperti itu. Nah, berarti jawaban nomor 46 adalah yang delta ya, teman-teman. To show that the development of the West happened partly by chance. Jadi untuk menunjukkan atau menjelaskan kalau perkembangan dari the West itu terjadi sebagian itu karena kebetulan. Seperti itu. Karena tadi ada emas yang tiba-tiba ditemukan, banyak orang ke situ, akhirnya jadi berkembang pesat penduduknya di sana. Seperti itu. Oke, lanjut ke audio terakhir, teman-teman. 46 bukan A ya, Mister. Kalau yang alfa artinya adalah untuk menunjukkan kehidupan yang menyedihkannya John Sutter. Nah, bukan tadi kalau kita lihat, teman-teman ya. Question. Inti dari pembicaraan ini adalah California Gold Rush. Bahkan di awal disebutkan kalau itu a talk about California Gold Rush. Jadi bukan nyeritain tentang kehidupannya Sutter, teman-teman. Kehidupannya Sutter itu hanya disebutkan sebagai penyebabnya aja. Ya, jadi intinya bukan ngomongin tentang kehidupannya Kapten John Sutter, tapi lebih ke California Gold Rush. Seperti itu. Number 40. Nah, Number 46 tadi kan 46. pertanyaannya main poinnya, intinya. Jadi bukan tentang kehidupannya John Sutter, tapi lebih ke California Gold Rush tadi. Seperti itu. Dan akibatnya California Gold Rush tadi ke the West. Seperti itu, Mister. Oke, lanjut ya ke audio ketiga. Silakan dicoba dulu, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around.
You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results. Number 47. What is the topic of this talk? Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Number 49. How long should this study take? Number 50. What should the students do at the end of the study? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban BCBA, BBCC, BCDA, BCCC, BCBC, BCBA. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan lagi ya dengan audio dan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. Mari teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to a talk to university students. This lecture series is intended to help students at this university benefit more from their studies here. The topic of tonight's talk is how to manage your time. Time is a very important commodity when you are a university student. There simply never seems to be enough of it to go around. You will need to attend classes, study, complete homework assignments, work on research, eat, sleep, perhaps hold down a part-time job, and maybe actually find time to relax for a moment or two. So, a very important skill for you to learn is to manage your time. If you manage your time wisely, I think that you'll find there is enough of it to go around. One valuable tool in time management is to monitor how you spend your time for a week. Then, after you spend this week monitoring your time, you can evaluate what you have done with your time and learn to make the best use of it. During this week of personal time monitoring, you should divide each 24-hour day into 15-minute blocks, so each day has 96 blocks of time. Then write down how you spend each 15-minute period. I know that it is bothersome to write all of this information down for a week, but the benefits of such a study can be great. At the end of a week, you will see just how much time you have spent productively and how much time you have not. The specific assignment that I have for each one of you is to spend the next week conducting your personal time monitoring study. At the end of this week, you should make an appointment with me to discuss your results.
Oke, itu tadi teman-teman. Kita artikan ya. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan kepada mahasiswa universitas. Nah, tadi disebutkan serial kuliah ini dimaksudkan atau ditujukan untuk membantu para mahasiswa di kampus ini memperoleh keuntungan lebih dari pendidikan mereka di sini. Topik dari pembicaraan malam ini adalah bagaimana caranya memanage atau mengatur waktu kalian. Waktu adalah komoditas yang sangat penting ketika kamu adalah seorang mahasiswa universitas. Tidak ada cukup waktu atau kelihatannya tidak ada cukup waktu untuk go around, itu maksudnya di sini untuk senang-senang gitu ya, atau main-main gitu atau jalan-jalan gitu. Kamu akan perlu menghadiri kelas, belajar, menyelesaikan tugas PR ya, melakukan penelitian, makan, tidur, mungkin menyempatkan sebentar untuk melakukan pekerjaan part-time atau paruh waktu, dan mungkin baru bisa menemukan waktu untuk bersantai sebentar atau beberapa saat. Jadi kemampuan yang sangat penting untuk kalian pelajari adalah untuk memanage waktu kalian. Jika kalian mengatur waktu kalian dengan bijak, saya rasa kalian akan menemukan ada cukup waktu untuk buat jalan-jalan gitu atau buat senang-senang gitu. Nah, satu alat yang berharga dalam manajemen waktu adalah memonitor bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian selama 1 minggu. Nah, kemudian setelah kalian menghabiskan minggu ini memonitoring waktu, kalian bisa mengevaluasi apa yang kalian telah lakukan dengan waktu kalian dan belajar untuk menggunakan yang terbaik dari waktu kalian. Nah, di minggu monitoring time personal ini, kalian harus membagi setiap 24 jam, setiap hari 24 jam menjadi menjadi blok-blok 15 menitan atau kotak-kotak 15 menitan. Jadi setiap hari kalian memiliki 96 kotak waktu. Kemudian tulislah bagaimana kalian menghabiskan setiap 15 menitnya. Saya tahu ini merupakan tugas yang sangat membebani gitu ya, untuk menulis semua informasi ini untuk selama seminggu. Nah, tapi keuntungan dari penelitian tersebut itu bisa sangat luar biasa. Di akhir, nah ini sebenarnya ada week ya teman-teman, tapi sepertinya belum tertulis, lupa atau terhapus, saya nggak ingat. Jadi di akhir minggu ini kalian akan you will just, di sini juga ada yang hilang kayaknya ya, you will know, atau kalian akan tahu berapa banyak waktu yang telah kalian habiskan secara produktif, and seberapa banyak waktu yang tidak kalian habiskan secara produktif. Nah, kemudian tugas spesifik yang saya miliki untuk setiap dari kalian adalah untuk menghabiskan minggu berikutnya melakukan penelitian memonitor waktu personal kalian. Nah, di akhir dari minggu ini kalian harus membuat janji dengan saya untuk membahas hasil penelitian kalian. Oke, lanjut ke nomor 47. Number 47. What is the topic of this talk? Nah, apa topik dari pembicaraan tadi? Nah, tadi si pembicara ingin ngasih tahu ya, teman-teman, program yang sangat penting dan ngasih tugas tadi untuk para mahasiswanya itu supaya membuat yang namanya apa tadi ya? Yang blok-blok tadi setiap 15 menit kita harus tulis. Nah, terus ditulis seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 47 adalah yang bravo ya, managing time atau mengatur waktu, seperti itu. Oke, number 48. Number 48. What valuable tool in time management is discussed here? Nah, alat berharga apa di manajemen waktu yang dibahas di sini? Tadi ada yang disebutkan itu namanya personal time management kalau nggak salah teman-teman. Ada nggak? Nah, ada di situ ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Personal time management study. Itu yang tadi yang di blok-blok tadi yang 15 menit, setiap 15 menit ditulis udah ngapain aja,
di kotak tersebut, kemudian ditulis lagi setiap 15 menit gitu. Yang mana satu hari itu ada 96 tadi totalnya ya. Nah, berarti jawaban nomor 48 adalah Charlie, nomor 49. Number 49. How long should this study take? Nah, berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tadi? Tadi cuma seminggu ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, yaitu 7 days. Oke, lanjut ke number 50 terakhir. Number 50. What should the students do at the end of the study? Nah, apa yang para mahasiswanya harus lakukan di akhir pembelajaran tersebut atau penelitian tersebut? Nah, di akhir tadi disuruh membuat janji sama yang pembicara yang tadi, sepertinya advisor juga ya tadi, teman-teman. Jadi membuat janji sama dosennya tadi untuk membicara atau mendiskus resultnya atau hasilnya. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman, make an appointment atau membuat janji dengan dosennya tadi, seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening bagian ketiga ya, yang kita pelajari hari ini. Nah, mungkin dari sebentar saya mute dulu, kalau mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Nggak ada ya? Baik, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. And thank you for attending the class today, guys. I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys.